pandang jam 12. Jadi sudah hampir 1,5 jam kita diskusi, dan fenomena ini hampir seperti waktu kami diskusi di Komite 4. Saya dari Komite 4. Sudah 1,5 jam saya natap ini Garuda di atas, kayaknya menoleh terus kepada Pak Sofat sebelah kanan ini. Mungkin karena bagian dari Jawa dan Bali, mungkin Pak Sofat di Jawa dan Bali, mereka lah yang menikmati subsidi paling banyak. Karena dia menoleh terus, sudah ditatap terus, tidak pernah menoleh ke sebelah kami timur ini kira-kira. Itu kira-kira Pak. Itulah kondisinya. Sudah 1,5 jam ditatap, tidak pernah lihat-lihat ke sini Pak. Baik, jadi kalau fenomena ini sudah kayaknya persis dengan kondisi yang kami alami di Komite 4. Tetapi kami fokuskan kepada soal subsidi. Tujuannya adalah perhatian kepada daerah dan juga ke BLT, bantuan kepada rakyat kecil. Itu otomatis ke situ dalam hal subsidi. Kalau soal BBM sebenarnya Wakil Presiden lalu sudah pernah menaikkan harga 6.000 BBM itu. Jadi kembali lagi kalau 6.000, tapi kami tidak mau terlalu jauh soal ini, harga BBM naik atau tidak. Tapi yang kami fokuskan karena ini adalah APBNP, adalah urusan mengenai subsidi. Terima kasih Pak. Baik, silakan Pak Sri. Terima kasih pimpinan. Ini bukan persoalan, teman-teman. Ini bukan persoalan kita populer atau tidak populer. Kalau itu udah lewat itu perdebatannya, kita duduk di sini dipilih. Saya juga duduk di sini dengan suara terbanyak di provinsi saya. Dan saya bertanya kepada konstituen saya. Kan gitu. Dan apa yang dijelaskan Pak Sopwat, yang dijelaskan Pak Sopwat juga kita paham itu. Kita pelajari itu. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, antara APBNP dengan subsidi BBM nggak bisa dipisahkan, nggak bisa berdiri sendiri. APBNP pun dipercepat karena subsidi BBM dibicarakan, kenaikan BBM, kenaikan minyak dunia. Sekarang pertanyaannya adalah, mohon maaf, kita tidak pernah menemukan dari angka-angka APBNP yang ada sekarang, apa komitmen pemerintah untuk memperbaiki pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Hampir semua belum apa-apa sekarang, hampir seluruh departemen berlomba-lomba kok untuk mendapatkan dana itu. Sekali lagi pimpinan, hampir 1.000 triliun itu adalah belanja pusat, bukan belanja daerah. Kita tidak melihat postur, komitmen pemerintah pusat. Mohon maaf pimpinan, konstituen saya mengatakan gini, ya gimana kita nggak menolak BBM? Presiden, wakil presiden aja jalan pakai mobil hampir lebih 20. Itu menggambarkan penghematan atau tidak? Ini contoh praktikal, tapi itu real dirasakan oleh masyarakat kita. Pejabat-pejabat negara tidak memperlihatkan bukti-bukti kesederhanaan. Direktur-direktur di seluruh departemen kalau kita masuk, hampir semua udah ada kamar mandi, udah ada tempat tidur, hampir semua begitu, bukan ada di dalam. Artinya pimpinan, ada masa frustasi rakyat kita melihat kondisi ini. Jangan dikatakan bahwa naiknya BBM itu tidak memberikan multiplier effect. Hampir seluruh wilayah-wilayah kehidupan masyarakat kita terpengaruh karena kenaikan BBM. Kajian-kajian yang disampaikan oleh Pak Sopwat juga kita pahami kok itu gitu. Kita mengerti berapa utang beban negara kita. Kita mengerti itu. Sehingga usulan saya pimpinan, real sekali lagi, dan Komite 4 pun mengatakan tadi, teman-teman Komite 4 pun mengatakan kita tolak kenaikan harga BBM. Pemerintah tidak memberikan komitmen yang tinggi. Saya berikan contoh pimpinan. Pemerintah tidak pernah mau bicara serius tentang perbankan menurunkan suku bunga perbankan. Pemerintah tidak pernah mau bicara serius tentang menaikkan subsidi harga pupuk, subsidi perumahan murah. Program-program ini nggak pernah berjalan dengan maksimal. 4 program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah nggak pernah naik. Sedangkan PNPN aja yang sangat diakui oleh pemerintah daerah kita itu hanya naik tidak lebih daripada 2% per tahun. Lalu komitmennya pemerintah di mana? Lalu kita ini untuk memperjuangkan daerah, titiknya di mana? Sehingga pimpinan, kalau misalnya teman-teman mengatakan tadi bahwa naiknya ini akan mengurangi lebih 50 triliun, jangan dilupa bahwa itu memberikan multiplier effect yang lain kepada masyarakat kita. Tidak mungkin banyak pakar, pengamat dan lain sebagainya bicara juga menolak kenaikan BBM kalau tidak memiliki itu. Tidak mungkin masyarakat kita sekarang bergeliat untuk menolak itu karena kalau tidak ada dampak dari itu juga. Belum bicara kebocoran APBN, belum bicara luar biasa pimpinan. Inilah saatnya DPD mengambil sikap. Kalau mau membicarakan kapan BBM naik atau tidak, kita bicarakan di APBN 2013. Baru kita melakukan kajian yang secara serius. Jangan sekarang. Coba lihat pimpinan. Departemen Keuangan aja. Itu caranya instan melakukan ketika
duit kurang, yang dia lakukan sangat instan, potong semua lembaga-lembaga negara duitnya. Nggak bisa seperti itu. Padahal hampir semua APBN yang ditetapkan di 2012 itu melalui undang-undang dan dikaji. Kalau itu dipotong itu juga tetap akan berdampak terhadap program pemerintah. Sehingga pimpinan, saya tetap bersikap dan teman-teman juga sudah menyampaikan. Kenaikan subsidi BBM yang juga mempengaruhi postur APBNP kita tolak kali ini. Kalau mau membicarakan itu, DPD menantang lembaga-lembaga negara termasuk eksekutif untuk membicarakan langkah-langkah taktis, naikkan 2013, baru kita bicarakan. Dijawab di APBN 2013. Itu aja pimpinan. Makasih. Silakan Eldino. Baik, terima kasih pimpinan. Pimpinan, Ibu, Bapak sekalian, Senator, anggota DPD yang saya hormati. Ini rapat paripurna. Ini rapat paripurna. Dalam arti mestinya kita membuat keputusan. Kalau kita masih berdebat lagi soal pro kontra, sebanyak alasan menaikkan harga BBM, sebanyak itu pula alasan untuk menolak kenaikan harga BBM. Sementara kita ini adalah lembaga politik perwakilan daerah yang selama ini dianggap seperti iklan Honda, nyaris tak terdengar gitu kan. Betul. Minimal inilah kita dibuat terdengar. Terdengar oleh rakyat yang menjerit itu di mana-mana, ada unjuk rasa hampir di seluruh ibu kota provinsi, di seluruh mungkin. Buatlah DPD ini terdengar, pimpinan. Dengan keputusan kita ini. Toh, kalaupun kita memberikan pertimbangan, seperti Pak Tony Tesar bilang, kita memberikan pertimbangan menolak dengan tegas kenaikan harga BBM, belum tentu juga terdengar oleh Presiden dan DPR. Ya. Belum tentu juga. Betul. Tapi inilah momen kita. Momen yang berkaitan dengan nasib begitu banyak jutaan orang ada di sana gitu. Jangan lagi kita berdebat soal pro kontra. Ada banyak alasan untuk menolak dan untuk menerima, banyak sekali alasan. Tapi ini rapat paripurna. Rapat untuk mengambil keputusan. Jadi pimpinan, nggak usah lagi berlama-lama. Saya mengusulkan di rapat ini, paripurna kita ini, kita mendapatkan keputusan yang tegas. DPD sikapnya apa terhadap kenaikan harga BBM dan secara umum kepada APBN P 2012. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Coba simpulkan. Ya, nggak perlu lagi ditanya ini. Ini kan mekanismenya kan sudah berjalan, ya. Memutuskan APBN ini bukan sekarang. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Kita tahu setiap kita ini dibagi per komite, ya. Kita percayakan juga apa yang dihasilkan oleh komite yang telah dihasilkan. Nah, mekanisme di sini menampung kalau ada hal-hal yang berbeda, itu adalah bagian daripada keputusan. Ya, jadi itu gunanya kita berikan ruang untuk itu. Pimpinan, maaf ya? Pimpinan. Ya, jangan kau usah dijawab dulu, saya berbicara dulu. Saya ingin jelaskan kepada saudara dulu ya. Jadi nggak ada yang salah ini biasa. Ya, saya pimpin rapat ini, selalu kita dengar. Ya, bagian dari putusan seperti yang sampaikan Pak Bang Suroso, ada minder res nota, boleh itu. Ya, boleh. Mereka juga sudah menyampaikan bagaimana dinamika yang ada di komitenya. Kita hargai juga itu hasilnya. Ya, nggak semuanya mendadak terus ditorpedo semua begini. Kan tadi sini kan nggak ada waktu untuk menjelaskan lebih dalam. Ya, kan kita harus ada alternatif. Nggak bisa begitu langsung keputusan langsung ini enggak. Hargai juga gitu loh. Perwakilan yang ada di masing-masing kita dengan skala dinamika yang ada. Simboliknya kan di tingkat komite itu kan juga sudah ada keputusan melalui voting gitu loh. Kemarin juga berdebat juga kita di Panmus. Nah, tapi suara-suara seperti yang sebagai Pak Ambang itu begitu. Ya. Jadi kalau tidak ada itu catatan ini kan bagian semuanya ini kita rekam dan bagian daripada keputusan. Ini saya ingin jelaskan gitu ya. Baik, sekarang saya kasih satu lagi. Terus pimpinan, Berban. Instruksi pimpinan. Saya hanya bacakan poin ketiga. Silakan. Poin ketiga dalil penutup yang komite 4. DPD RI berpendapat bahwa kenaikan harga BBM dan listrik tidak perlu dilakukan secara menyeluruh. Kalau perspektif saya tadi pimpinan, saya mulai dari sana. Model kajiannya gimana tidak menyeluruh. Itu yang saya sebut tadi dengan ambigu. Sehingga saya menyatakan bahwa menolak dengan tegas. Itu aja pimpinan. Ya kita catat semuanya ya. Pimpinan, terusnya sebentar pimpinan 86.
Di 86, Pak. Terima kasih dulu atas kesempatannya diberikan. Saya bisa memahami apa yang diperdebatkan hari ini. Hanya secara substansi sudah dibicarakan di komite. Jelas sudah tergambar di laporan ini. Hanya saja apa yang disampaikan saudara kita El Nino, keputusan tertinggi itu kan ada di paripurna, Pak. Paripurna ini adalah keputusan politik DPD RI. Pertimbangannya apa yang disampaikan oleh Saudara Cesar. Apakah kita ini ingin gitu loh dilihat oleh masyarakat, atau kita ingin juga terikut arus dengan pemerintah. Sementara hari ini demo-demo besar-besaran itu luar biasa, Pak. Ini menyangkut harkat martabat DPD, itu yang penting. Bukan harkat martabat kita-kita ini. Disinilah momen saya rasa, kita jangan ketinggalan momen, Pak. Kalau nanti pertimbangan kita itu tidak dipakai, kita kehilangan momen. Saya rasa kita jangan berpikir kepentingan individu ya di sini, tapi kepentingan DPD yang lebih utama. Sehingga kita ini dilihat oleh masyarakat, diperhatikan oleh pemerintah. Hari ini statement Ketua DPR apa? Mengenai dana kita hanya 450 miliar dipermasalahkan. Iya kan? Sekarang saatnya kita menunjukkan bahwa DPD itu ada dan eksis di mata kawan-kawan itu. Saya pokoknya hari ini minta keputusan, Pak. Minta keputusan, itu kan kita menghargai apa yang disampaikan Komite 4 dalam pembahasannya dengan kawan-kawan. Kita hargai dong. Iya kan? Cuma ada di dalam tatib kita bahwa pengambilan keputusan itu ada di paripurna ini. Yuk coba kita ambil keputusan. Siapa yang menolak, siapa yang menerima, itulah keputusan DPD. Dan kita harus legowo dengan apa catatan-catatan itu. Kita punya argumen masing-masing kok. Saya bisa memahami apa yang disampaikan Komite 4 kok. Iya kan? Cuma atas nama lembaga ini mau dijual kemana, mau dipertaruhkan kemana, sementara saat ini juga kita sudah terpuruk kok. Iya kan? Tidak ada sama sekali kita bergening kita dengan kawan-kawan sebelah itu. Saya juga agak keras dengan amandemen juga. Kalau bisa kita kerahkan aja 10.000. 10.000 masa datang ke Jakarta. Saya sanggup kok. Saya seorang pengusaha juga, Pak. Saya tantang hari ini. Ini negara ini untuk kepentingan bersama, kan bukan kepentingan DPR. Membangun negara ini kita harus sama-sama, bukan kita dituangkan di situ aja. Berapa banyak uang yang kita habiskan dalam rangka studi banding juga. Dalam rangka untuk eksisnya ini. Tapi eksisnya nggak ada. Pak Irman harus berani, saya kira. Pak Irman harus berani, Pak. Pak Irman harus berani. 132 orang yang mewakili daerah di belakang Pak Irman, Pak. Saya setuju, terima kasih. Baik, terima kasih. Makanya saya dengar semua. Beri juga kesempatan setiap orang untuk memberikan pandangan. Silakan Pak Ali Mansuri. Ya, saya kira kalau disebut ini paripurna benar sekali. Kita ini kan sedang mencoba mengkritisi sekaligus bagaimana memberikan penguatan terhadap hasil kerja Komite 4. Karena ini paripurna. Kalau memang kerja Komite 4 belum sempurna, ya kita sempurnakan hari ini. Itu tujuannya. Jadi libido politik kita hari ini itu adalah bagaimana keputusan politik DPD RI hari ini bisa menjawab kepentingan dan kebutuhan apa yang diributkan di luar, di daerah kita masing-masing. Nah, menurut saya pimpinan, saya menyarankan karena perkembangan perdebatannya sudah memang cukup panjang, sudah saatnya kita masuk ke ranah untuk mengambil keputusan. Apakah mau melaksanakan voting secara terbuka? Kalau sifatnya kebijakan, tatib kita mengatur votingnya terbuka. Kita arahkan saja ke sana lagi. Tidak ada pilihan lain, karena hampir mewakili setiap provinsi yang mengatakan sepakat untuk menolak kenaikan BBM itu. Gitu. Setuju kan? Kan itu semuanya. Kemudian juga, mungkin saya nggak tahu mekanisme dan apa yang dilakukan oleh Komite 4. Mestinya Komite 4 juga menjelaskan ketika pemerintah ingin melakukan menaikkan BBM itu ada tidak jaminan atau garansi pemerintah akan mengatur secara baik dan menjamin tidak akan terjadi kenaikan harga yang lain. Harga belum naik, semua sembako sudah naik, kebutuhan pokok sudah naik. Ini kan memicu terjadinya keributan secara sosial di tengah-tengah masyarakat.
Jadi untuk itu pimpinan, saya menyarankan mungkin lebih tepat kita arahkan saja untuk mengambil keputusan. Karena daripada nanti semuanya berkembang dan semuanya punya argumen. Dan saya tidak setuju kalau mengatakan pertimbangan DPD ini tidak punya arti itu. Ini konstitusi yang mengatur. Jangan sekali-sekali katakan itu melemahkan kita. Konstitusi yang menjamin kita harus memberikan pertimbangan kepada DPR. Tetapi pertimbangan yang kita buat hari ini tentang perubahan APBNP ini harus seirama, jangan sampai keputusan pertimbangan yang kita berikan A, statement di luar secara kelembagaan berbeda gitu. Jadi iramanya menolak dalam pertimbangan, diminta Pak Herman bersama teman-teman pimpinan yang lain juga menyampaikan secara resmi baik di televisi maupun di media cetak. Harus berani seperti yang katakan Bapak Daryani gitu. 132 plus yang lain-lain itu berada, bukan di belakang Pak Herman, di depan. Kalau di belakang mau lari namanya itu. Ya toh? Di depan Pak Herman kita berada, jangan belakang. Itu tidak sportif. Misalnya seperti itu. Jadi berani saja menolak ini Pak Herman, makasih. Boleh Pak. Baik, coba kasih yang belum nih para matsah ya. Biar kita dengar semua.